Oke, shalom anak-anakku sekalian, khususnya untuk kelas 9 ya. Kita kembali belajar hari ini bab 3 ya. Nah, bab 3 judulnya adalah gereja yang hidup di dunia. Gereja yang hidup di dunia. Nah, bahan Alkitabnya kita bisa baca dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kisah 6 ayat 1 sampai 6, Kisah 2 1 Korintus 11. Nanti dibuka bukunya, dibaca ya anak-anak ya. Nah, Bapak memandu kalian untuk membuat 10 soal dari bab 3 ini. Sebenarnya setelah Bapak baca ini bisa lebih dari 10. Tapi kita akan memilih 10 soal yang kira-kira bisa keluar atau yang penting. Nah, langsung aja ke bagian B, yaitu gereja yang memberitakan. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan gereja yang memberitakan? Kemudian apa isi dari pemberitaan gereja? Nah, di sini kamu akan menemukan jawabannya bahwa pada hari Pentakosta yang pertama 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptis. Nah, ini karena Petrus berkhotbah atau memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang-orang banyak yang ada di Yerusalem. Nah, dalam Kisah 2 ayat 14 kamu baca ya. Oke, untuk menghemat waktu Bapak tidak membaca isinya, tapi Bapak sebutkan. Kemudian untuk zaman sekarang pemberitaan itu atau khotbah itu disampaikan oleh orang-orang yang berwenang secara khusus, seperti siapa? Guru, pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain. Tugas yang mereka lakukan atau laksanakan dalam bahasa Yunani disebut kerugma atau pemberitaan. Jadi kerugma itu adalah pemberitaan. Kerugma sendiri sebetulnya berarti pengumuman seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan menyampaikan berita-berita penting pada masa itu, karena saat itu belum ada surat kabar atau media massa lainnya. Oke, kemudian kita langsung ke bagian C, gereja yang bersekutu. Nah, apa yang dimaksud dengan gereja yang bersekutu? Nah, di sini kita akan menemukan jawabannya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 23 kita menemukan ucapan Paulus tentang apa atau siapa yang ia beritakan. Nah, ini kembali diulang kembali. Ini tentang isi dari kerugma tadi. Nah, tahukah kamu bahwa ya, Bapak ulangi, tahukah kamu bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan orang-orang Kristen perdana? Apakah ibadah mereka sama dengan ibadah gereja kita sekarang? Tidak. Ibadah mereka sangat berbeda dengan ibadah yang kita kenal sekarang. Nah, berarti di sini dapat dibuat satu pertanyaan. Tuliskan bentuk-bentuk ibadah Kristen perdana, ya. Nah, bisa juga kalimat pertanyaan selanjutnya, tuliskan bentuk-bentuk ibadah yang terdapat dalam gereja-gereja sekarang ini, ya. Nah, itu dapat kamu menemukan jawabannya di halaman selanjutnya, di buku Bapak halaman 26, mungkin di buku kamu 27 ya. Ibadah orang-orang Kristen perdana pada awalnya sangat mirip dengan ibadah orang Yahudi, karena pada saat itu orang Kristen perdana masih menganggap diri mereka tidak berbeda dengan orang Yahudi. Nah, dalam Kisah 3 1 dilaporkan bahwa menjelang waktu sembahyang. Jadi mereka ada waktu-waktu sembahyang, ya. Nah, di situ katakan pukul 3 petang. Maka naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, itulah bentuk-bentuk ibadah mereka, ada waktu-waktu tertentu. Nah, sedangkan sekarang kita sudah bebas kapan saja, tapi kalau ibadah secara khusus yang dilaksanakan yaitu di gereja, ya. Namun sejak pertama sekali orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus, bila pada awalnya mereka merayakan Sabat, lama-kelamaan pertemuan hari Minggu ini menjadi acara yang paling utama dan penting. Hari Minggu kemudian disebut sebagai hari Tuhan. Itulah sebabnya
Dalam bahasa Portugis, hari ini disebut domingo atau dibaca domingo. Nah, Domingo yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia hari Minggu, Domingo. Nah, ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan. Tuliskan latar belakang mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Nah, ini ya. Sebab sejak awal ya orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk apa? Memperingati hari kebangkitan Yesus. Nah, pada awalnya mereka merayakan hari Sabat, lama-kelamaan dan seterusnya itu ya, tadi Bapak sudah bacakan. Kemudian jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah ini disebut liturgi ya. Saya percaya kalian sudah terbiasa dengan istilah liturgi ya. Yang dalam bahasa Yunani disebut liturgia. Nah, yang mengandung arti pelayanan ya, atau pelayanan militer, pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Nah, itu sangat kentara, sangat terlihat di dalam Kisah 2 ayat 44 sampai 47. Nah, nanti kamu bisa baca ya. Kehidupan yang saling berbagi dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk mengenang kematian Tuhan Yesus, sebab di dalam kematiannya itu Yesus membagikan kehidupannya dengan kita semua. Ya, hal ini dilambangkan oleh Tuhan lewat peristiwa perjamuan makan malamnya yang terakhir bersama murid-muridnya. Nah, perjamuan ini hingga kini dilakukan orang-orang Kristen, membuat ibadahnya berbeda dengan orang-orang Yahudi, yaitu perjamuan kudus. Nah, jadi awalnya mereka mengadakan perjamuan malam. Yesus mengadakan perjamuan malam bersama muridnya. Ya, kemudian perjamuan kudus itu sendiri adalah memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Untuk zaman sekarang di gereja-gereja, perjamuan kudus itu bukan hanya memecahkan roti tapi juga minum anggur. Roti itu menggambarkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menebus dosa kita, dan anggur itu melambangkan darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Oke. Nah, perjamuan ini mengingatkan mereka akan persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para murid. Melalui perjamuan itu, mereka pun terlibat di dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Inilah yang disebut sebagai persekutuan atau koinonia. Nah, jadi persekutuan ini disebut koinonia. Jadi apa itu koinonia? Nah, itu kamu bisa jelaskan mulai dari orang-orang Kristen perdana memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Nah, kemudian mereka semakin erat antara satu dengan yang lain ya, dan seterusnya. Kata koinonia sendiri mengandung arti yang jauh lebih mendalam daripada persekutuan ya. Oke, lanjut ya. Karena itu koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama. Perhatikan, koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana membagi-bagikan kepunyaan mereka. Oke. Persekutuan ini menjadi semakin jelas ketika melihat bahwa selain perjamuan kudus, jemaat Kristen perdana ini juga mengadakan perjamuan kasih. Nah, jadi apa itu perjamuan kudus? Apa itu perjamuan kasih? Nah, perjamuan kasih dijelaskan dalam 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 34. Dalam perjamuan kasih ini masing-masing anggota membawa suatu makanan tertentu, kemudian dimakan bersama-sama dengan warga jemaat yang lainnya. Di kegiatan 3 halaman 27, nah itu adalah contoh bagaimana zaman sekarang ini diadakan perjamuan kasih. Nah, kamu sendiri pernah nggak ikut perjamuan kasih di gerejamu ya? Nah, kegiatan 4 mengadakan perjamuan kasih. Nah, itu tadi
Contoh perjamuan khas ya, dibaca. Kemudian bagian D, gereja yang tidak membeda-bedakan. Nah, dari judul ini langsung bisa kita buat soal. Seperti apakah gereja yang tidak membeda-bedakan itu? Nah, itu dapat dijawab dalam Galatia 3 ayat 28. Paulus mengatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, dan seterusnya. Kamu baca ya. Nah, itu namanya gereja yang tidak membeda-bedakan. Jadi untuk zaman sekarang pun kita harus tahu ya, nah, gereja tradisional dan gereja modern, apakah masih ada sekat-sekat atau penghalang yang membuat gereja itu bersekutu ya. Oke, itu dibaca. Kemudian kegiatan 5, bagaimana dengan pengalaman kamu sendiri dengan gerejamu? Apakah kamu merasakan bahwa gereja kamu mencerminkan persekutuan yang digambarkan oleh Paulus, yang telah meruntuhkan sekat-sekat pemisah antara orang-orang yang ada di dalamnya? Tidak ada lagi sekat-sekat antara Yahudi dan Yunani. Nah, ya, antara hamba dan orang merdeka, antara orang miskin atau kaya, laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana di gerejamu? Masih ada enggak perbedaan itu ya? Nah, kita hidup di Jakarta ya, tentu sukunya banyak ya, artinya dari berbagai suku. Bukan hanya berbagai suku, tapi latar belakang pendidikan, ekonomi. Nah, ini bagaimana kehidupan orang-orang ini di gereja? Apakah ada orang kaya merasa lebih hebat, merasa dihormati, dan seterusnya. Nah, jadi seharusnya itu tidak ada lagi. Di bagian E, saya berharap ini kisah Martin Luther King ya, tahun 1929 sampai 1968 ya. Dia adalah seorang pendeta gereja baptis, seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat. Ia berjuang untuk hak orang kulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih, karena mereka adalah keturunan budak. Nah, jadi orang hitam pada waktu itu dianggap keturunan budak. Dan Dr. Martin Luther King, yang dipanggil dengan King, adalah seorang pendeta baptis yang memperjuangkan kesamaan hak asasi manusia. Tidak ada perbedaan. Nah, saya berharap kalian bisa membaca kisahnya, tapi minimal dari yang Bapak baca tadi, siapa itu Martin Luther King? Nah, apa peran ya Dr. Martin Luther King terhadap hak asasi manusia, bahkan sampai ke seluruh dunia, bukan hanya di Amerika ya. Nah, ini baca kisahnya. Nah, di bukunya ada gambar seorang ibu di depan, kemudian ada laki-laki di belakangnya ya. Nah, itu adalah kisah awalnya bagaimana Martin Luther King berjuang tentang persamaan hak ya. Tidak ada pemisahan, tidak ada diskriminasi. Nah, ini kisahnya ya. Pada suatu malam yang dingin di kota Montgomery, Alabama, Amerika Serikat, pada bulan Desember 1955, seorang perempuan kulit hitam yang bernama Rosa Parks menolak untuk menyerahkan kursinya di bus kepada orang kulit putih. Nah, itu awalnya ya. Nanti kamu baca ya. Kalau kamu baca semua tidak cukup waktunya. Nah, kemudian di sini dituliskan bagaimana Dr. Martin Luther King ya memperjuangkan undang-undang ya. Nah, King juga menggerakkan gereja dan orang-orang kulit putih untuk melawan undang-undang yang menjadikan mereka bukan warga negara. Nah, pada tanggal 28 Agustus 63 ia mengadakan March di Washington, sebuah unjuk rasa untuk menuntut hak-hak orang kulit hitam untuk pekerjaan dan kemerdekaan. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian ada di sini dua doa yang dituliskan di buku ini, kamu tuliskan juga. Dan kemudian pernyataannya yang sangat terkenal ya, yaitu
Nah, saya memaafkan orang itu, yaitu ketika dia mati dibunuh pada 4 April 1968 ya. Nah, anak sekalian, perjuangan dari King ini sekarang terbukti ya, yaitu ketika Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 2008 ya, Presiden ke-44. Nah, merupakan hasil perjuangan dari Martin Luther King, karena Barack Obama adalah seorang kulit hitam ya. Nah, serasa itu untuk kita ya, untuk bab 3. Nah, tadi saya mengatakan ada pernyataan yang sangat terkenal dari Dr. Martin Luther King ya, yaitu injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Artinya ketidakadilan dimanapun juga adalah ancaman kepada keadilan di mana-mana. Oke, itu ada di halaman 32. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ini juga kamu bisa buat, tapi dipersingkat ya. Nah, diperjelas. Nah, kemudian yang terakhir rangkuman ya. Ketika kita telah melihat bab 2 bahwa gereja tidak hadir hanya untuk dirinya sendiri. Nah, di bab 3 ini kita melihat hal yang dikerjakan oleh gereja, yaitu jadi 3 hal utama yang dikerjakan gereja: liturgia, beribadah, kerukma, memberitakan, dan koinonia, bersekutu. Nah, tadi kita sudah baca dan jelas ya. Ketiga kata ini masing-masing berarti tata ibadah atau ibadah, pemberitaan, dan persekutuan. Kita sudah melihat bahwa ketiga kegiatan ini saling terjalin erat sehingga tidak dapat kita pisah-pisahkan. Gereja haruslah memberitakan Yesus Kristus yang menebus kita dan mempersatukan kita. Persatuan itu harus terwujud di dalam persekutuan hidup kita, tidak hanya dengan sesama orang Kristen, tapi juga dengan orang-orang yang berbeda keyakinan sekalipun. Nah, jadi ini merupakan rangkuman untuk memperjelas bagaimana kita membuat pertanyaan. Saya rasa sampai di sini anak sekalian, kalau kurang jelas nanti bisa dijapri. Semoga kalian makin pintar ya. Soal-soal yang dibuat semakin memenuhi kaidah-kaidah pembuatan soal yang minimal standar ya. Oke, thank you. Tuhan Yesus memberkati.